Ketika skuad Persib tengah berjuang menyongsong sukses hat-trick juara, di tengah gemuruh doa dan harapan yang menggema dari jutaan bobotoh di penjuru negeri, sebuah pertanyaan besar justru kembali mengguncang kesadaran sejarah kita. Benarkah Maung Bandung lahir pada tahun 1933 atau sesungguhnya jejak pertama kejayaannya telah dimulai jauh lebih awal, sejak 1919 di balik gegap gempita perjuangan para punggawa di lapangan hijau? Tersimpan sebuah perdebatan yang tak kalah panas tentang akar sejarah, identitas, dan tentang bagaimana sebuah legenda seharusnya dikenang. Ada yang meyakini perubahan itu adalah bentuk keberanian untuk meluruskan sejarah. Namun, tak sedikit pula yang bertanya, apakah ini koreksi atas masa lalu, atau justru pengaburan atas identitas yang telah hidup puluhan tahun? Hari ini, kita tak sedang bicara tentang skor, taktik, atau perebutan gelar semata. Kita sedang menelusuri jejak waktu, membuka lembar-lembar arsip yang nyaris terlupakan, untuk mencari satu jawaban. Kapan sesungguhnya Persib dilahirkan? 1933 atau 1919. Inilah kisah tentang sejarah yang diperdebatkan, tentang warisan yang dipertahankan, dan tentang sebuah nama besar bernama Persib Bandung yang tak pernah berhenti menyalakan kebanggaan tanah Pasundan. Persib adalah klub sepak bola Indonesia yang berbasis di kota Bandung, Jawa Barat, dan saat ini merupakan peserta dari kompetisi tertinggi Indonesia, Liga ke-1. Cikal bakal Persib adalah Bandung Inland Voetbal Bond (BIVB) yang didirikan pada 5 Januari 1919. Kala itu dibentuk sebagai perserikatan klub-klub sepak bola Bumi Putra pertama di Bandung. Pada 19 April tahun 1930, BIVB tercatat sebagai salah satu dari 7 klub yang membidani lahirnya PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari alat perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, PIVB pun mengalami beberapa transformasi dan perubahan nama. Huruf I yang semula Inlands menjadi Indonesiske, lalu menjadi Perserikatan Sepak Raga Indonesia Bandung PSIB, hingga melakukan fusi bersama NVB National Football Bond dan berubah nama menjadi Persib pada 18 Maret tahun 1934. Sejak 9 September tahun 2009, Persib kembali bertransformasi dan menjadi klub profesional di bawah pengelolaan PT Persib Bandung bermartabat. Persib secara resmi mengumumkan perubahan hari jadi dari 14 Maret 1933 ke 5 Januari 1919. Pengumuman tersebut dilakukan langsung oleh PT Persib Bandung bermartabat, Glenn Tinggi Sugita, sesaat setelah menerima hasil riset dari tim peneliti hari jadi Persib yang diketuai Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, FIB Unpad, Profesor Kunto Sofianto, PhD di Geraha Persib, Minggu 17 Desember tahun 2023. Profesor Kunto menjelaskan, penetapan tanggal 5 Januari tahun 1919 sebagai hari jadi Persib dilakukan setelah tim peneliti yang beranggotakan Dr. Miftahul Falah, M.Ham, Budi Gustaman, Sunaria, M.A., Iqbal Reza Satria, S. Hari, M.T. Panjang, dan Muhammad Rida Taufik Rahman, SIP. Bekerja cukup lama melakukan riset sejarah dengan merujuk pada sumber primer dan sumber sezaman. Riset hari jadi ini dilakukan untuk menjawab keresahan dan bahkan keraguan yang muncul dalam satu dekade terakhir, terutama dari pegiat literasi, jurnalis, dan bobotoh Persib, karena tidak adanya bukti otentik dasar penetapan hari jadi Persib pada tanggal 14 Maret tahun 1933, jelas Prof. Kunto. Selain itu, narasi yang menyebutkan bahwa Persib Bandung si Inlands Voetbal Bond atau BVB merupakan salah satu dari 7 perserikatan bond pendiri PSSI pada 19 April 1930 menjadi alasan lain timnya melakukan kajian ilmiah dan riset hari jadi ini. Logikanya, tegas Prof. Kunto, sebagai salah satu pendiri PSSI, Persib harus lahir terlebih dulu dari yang dilahirkannya. Dalam perspektif historis, tanggal 14 Maret tahun 1933 yang selama ini diyakini sebagai hari jadi Persib
tidak berdasarkan fakta sejarah ahistoris. Apabila dikaitkan dengan peran BIVB dalam proses pendirian PSSI pada tanggal 19th of April 1930. Jelasnya, Prof. Kunto juga menjelaskan di antara 5 titik mangsa yang ditemukan oleh tim peneliti tanggal 5 Januari 1919 merupakan hasil interpretasi yang paling logis karena didukung oleh fakta sejarah yang kuat. Primer, di luar tanggal tersebut, 4 titik mangsa lainnya adalah 11 Juli tahun 1914, 19 Mei tahun 1923, 22 Oktober tahun 1928, dan 18 Maret tahun 1934. Setelah melewati lengkol-langkah ilmiah yang lumayan panjang, termasuk uji publik melalui focus group discussion FGD secara terbuka, kami berkeyakinan untuk menyimpulkan bahwa tanggal 5 Januari tahun 1919 bisa dijadikan sebagai hari jadi Persib, kata Profesor Kunto. Dasar penetapan 5 Januari tahun 1919 sebagai hari jadi Persib adalah adanya momen kesepakatan dalam fair gathering rapat 13 klub pribumi seperti KBS, BB Bintang Bandung, Steyr States, Trapen, and Renen, Dianado, is Ales Nich Achterwit, Zualu, BIVC, BVC, KVC, VVC, Wieser, NVC, Brom, dan Pasar Kecil untuk mendirikan sebuah bond atau perserikatan bernama Bandung Inlands Voetbal Bond B. Fakta tersebut ditemukan dalam pemberitaan surat kabar Kaum Muda edisi 7 Januari tahun 1919. Dijelaskan Prof. Kunto, ke-13, klub pribumi tersebut memutuskan membentuk bond tersendiri sebagai bentuk perlawanan terhadap diskriminasi yang dilakukan Bond Hindia Belanda, Bandung Voetbal, Bond BVB, terhadap sepak bola Bumi Putra. Seusai deklarasi pendirian, dibentuklah susunan kepengurusan di bawah kepemimpinan Sultan Baginda M. Jamil sebagai Presiden Bond dan Sugeng sebagai wakilnya. CO PT Persib Bandung bermartabat Glenn Tinggi Sugita menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tim peneliti hari jadi Persib atas kerja kerasnya melakukan riset untuk menjawab kegelisahan dan keraguan publik terkait hari jadi Persib. Setelah hasil riset ini ditetapkan, mulai tahun depan Persib akan memperingati hari jadinya setiap tanggal 5 Januari, kata Glenn. Lebih lanjut, Glenn mengatakan manajemen dan stakeholders akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan hari jadi ini. Maklum, kita sudah bertahun-tahun merayakan hari jadi setiap tanggal 14 Maret. Kita berharap penetapan hari jadi yang baru ini bisa menghadirkan berkah dan Persib semakin berjaya di kemudian hari, kata Glenn. Namun ternyata hal yang penting untuk mengungkap kebenaran dengan kajian ilmiah tersebut tak serta-merta langsung diterima semua pihak. Kenyataannya ada pihak yang menolak perubahan ini. Salah satu pihak utama yang keberatan dengan perubahan hari jadi Persib dari 14 Maret 1933 menjadi 5 Januari 1919 adalah Asosiasi Kota Askot PSSI Kota Bandung bersama 36 perkumpulan sepak bola. PS anggota mereka, pihak-pihak tersebut bahkan sempat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap manajemen PT Persib Bandung bermartabat PBB. Namun, pada Oktober tahun 2024, para penggugat resmi mencabut gugatan tersebut sehingga polemik hukumnya telah selesai. Untuk melihat detail latar belakang keberatan tersebut, simak poin-poin berikut. Alasan keberatan, Askot PSSI Bandung dan 36 klub internal menilai perubahan tersebut dilakukan secara sepihak dan kurang melibatkan partisipasi stakeholder sepak bola di Bandung. Mereka juga menganggap tanggal 14 Maret tahun 1933 sudah mengakar kuat dalam sejarah dan identitas klub. Dasar perubahan manajemen Persib mengubah hari jadi tersebut berdasarkan kajian sejarah dari tim peneliti Universitas Pajajaran Unpad yang menemukan bahwa cikal bakal Persib BIVB lahir pada 5 Januari tahun 1919. Pencabutan gugatan setelah melalui proses mediasi, pihak penggugat akhirnya mencabut gugatan mereka terhadap manajemen Persib demi menjaga kondusivitas sepak bola Bandung. Adapun alasan keberatan dari pihak yang kontra tersebut didasari oleh beberapa alasan dan dinamika berikut. Menghilangkan memori sejarah pendirian klub bentukan mereka. Risiko hilangnya sejarah asli. Penolakan ini muncul karena hari lahir yang baru 5 Januari 1919 merujuk pada pembentukan Bandung Inlandsie Voetbal Bond BIVB. Sementara pihak klub yang menolak menilai Persib 1933 memiliki keterikatan historis yang kuat dengan pembentukan PSSI
pro kontra Bobotoh. Sebagian pendukung Bobotoh juga memperdebatkan pergantian ini dengan alasan bahwa tanggal 14 Maret tahun 1933 sudah mengakar sebagai identitas kultural Persib selama beberapa dekade. Walaupun sempat menjadi polemik dan berujung pada gugatan di pengadilan, masalah ini telah menemui titik temu ketika para penggugat secara resmi mencabut gugatan mereka terhadap manajemen Persib pada Oktober tahun 2024 dengan adanya pihak yang keberatan dan penolakan terhadap pergantian hari jadi tersebut. Maka pihak manajemen PT PBB pun dengan arif dan bijaksana menangguhkan. Sementara penetapan ini sambil proses sosialisasi tetap berjalan dengan penjelasan yang lebih rasional dan bukti-bukti kajian ilmiah yang lebih bisa meyakinkan semuanya. Mari kita sedikit merenungkan tentang hal yang nampak tak penting dan sederhana ini, namun punya nilai historis dan pembuktian fakta sejarah sangat penting dan mendasar, bahwasanya proses panjang kajian ilmiah dan sangat teliti dan hati-hati dengan melibatkan para pakar di bidang yang dimaksud sangat mungkin memberikan kebenaran fakta baru yang selama ini justru tersembunyi oleh berbagai sebab. Bandung Inlandsie Voetbal Bond BIVB. Sementara pihak klub yang menolak menilai Persib 1933 memiliki keterikatan historis yang kuat dengan pembentukan PSSI pro kontra Bobotoh. Di antaranya kemungkinan besar kurangnya sumber informasi valid dan tidak adanya kajian ilmiah yang serius dan mendalam di masa lalu. Pada akhirnya, sejarah bukanlah sekadar tentang apa yang telah lama kita yakini, melainkan tentang keberanian untuk menerima kebenaran ketika fakta-fakta baru berhasil disingkapkan. Perubahan hari jadi Persib Bandung bukanlah keputusan yang lahir dari asumsi sesaat, bukan pula hasil dari tafsir yang tergesa-gesa. Ia hadir melalui perjalanan kajian ilmiah yang panjang, penuh kehati-hatian, ketelitian, dan tanggung jawab akademik yang mendalam. Setiap arsip ditelusuri dengan cermat. Setiap jejak sejarah diperiksa dengan sangat teliti, bersandar pada sumber-sumber informasi yang sahih dan valid, serta melibatkan para pakar dan peneliti kredibel yang memang memiliki otoritas di bidang sejarah sepak bola dan kajian akademik. Karena itu, bila akhirnya sejarah menuntun kita pada keyakinan baru, maka yang sedang kita saksikan bukanlah penghapusan identitas, melainkan penyempurnaan atas kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik lembaran waktu. Kini harapannya hanya satu, agar penetapan ini dapat diterima dengan hati yang lapang oleh seluruh stakeholder Persib, oleh segenap bobotoh yang setia menjaga marwah klub kebanggaan ini, dan oleh seluruh masyarakat Jawa Barat yang selama puluhan tahun menempatkan Persib sebagai bagian dari harga diri dan kehormatan tanah Pasundan. Sebab sebesar apapun perdebatan tentang tanggal kelahirannya, satu hal tak akan pernah berubah. Cinta, kebanggaan, dan kesetiaan kita kepada Persib akan selalu hidup, melampaui angka, melampaui zaman, dan terus bergema dari generasi ke generasi. Karena Persib bukan sekadar klub sepak bola. Ia adalah sejarah. Ia adalah warisan. Ia adalah denyut nadi kebanggaan Jawa Barat. Jadi, dengan kecintaan dan kesadaran, harusnya tak ada alasan atau ego kelompok yang tak menerima fakta kebenaran yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang bahkan bukan saja mencintai, tapi melakukan hal yang tak bisa dilakukan semua bobotoh terhadap hal penting tersebut, dan semuanya dilakukan. Tak ada niat lain kecuali untuk menjaga eksistensi dan kejayaan Persib tetap lestari, abadi, untuk warisan kepada generasi-generasi setelah kita. Wallahualam bisawab. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.